kalau isu kriminal gitu bang, itu kan biasanya kalau kata Benny itu ada clash wong cilik tuh. Biasanya ada aja tiap hari ya, aneh-aneh gitu. Yang kuli makanan bagian nggak kata dikubur gitu-gitu kan, orang lagi renov rumah, kuliah dikubur. Atau di kampungku dulu ada kasus ini nih, penambang timah, dia ngutangin temennya, sisa 5.000 bang utangnya, tapi ditagih mulu kalau nongkrong kayak duit gua mana duit gua. Akhirnya marah, yang ditagih ini marah. Lagi depan teman-temannya Iya, juga. dipermalukan lah perkara 5.000. Akhirnya pas mereka lagi tidur di mes dipacul lah ya. Kayak peristiwa Bandar Betsy. Kepalanya dicangkul. Nah, kita aja sebagai pembaca tuh yang udah tangan kesekian tuh nemu tuh cerita-cerita lucu. Bang Arbi yang memang di beatnya itu, bagiannya itu pasti banyak banget lah yang menarik-menarik. Ada yang berkesan banget nggak bang buat Bang Arbi? Yang berkesan, gue lebih banyak sebetulnya kalau yang kriminal ya ada cerita lucunya ada ya, ada banyak case lah ya, kayak apa yang tadi gue bilang case-nya kan unik-unik ya, cuma memang case itu nggak akan didapat ketika lu nggak ngepost di kriminal kan, dan aksesnya juga lu harus punya cara lah. Nah dulu gue tuh main sama anak-anak teman-teman pos kota. Oke. Nah, jadi pos kota dulu kan populer banget ya. Legend lah kan, legend. Pos kota. Cerita absurd. Pos kota. Jadi gue tuh main sama teman-teman anak-anak pos kota, ya kan. Gue pelajarin cara mereka bekerja di lapangan, cara lobby dan lain sebagainya. Gimana sih bang itu bang? Apa? Caranya gimana sih itu? Memang mereka melakukan pendekatan personal sebetulnya. Ke polisinya? Ya ke masing-masing polisi sebetulnya, kayak polseknya, kanit reskrimnya. Ya tujuannya biar dapat informasi yang memang satu valid ya. Kemudian dua, informasinya cepat. Gitu. Pertama gitu. Ya harus rajin kayak datang ke polsek, kalau nggak nongkrong di polres gitu. Tapi gue jarang banget sebetulnya, kalau pagi doang sih nongkrong di Polres. Sisanya ya nongkrong sama anak-anak aja di. Ada juga yang nongkrongnya kayak di RSCM gitu ya. Ya, kayak anak. Nah, masing-masing wilayah tuh punya wartawan tuh. Oh, jadi mereka itu per wilayah. Ya, gitu. misalkan kayak selatan, anak selatan gitu, pusat anak pusat. Nah, anak pusat tuh kayak ada beberapa tongkrongan gitu. Nah, di selatan tuh kan kayak ada Mabes Polri, Polda sama selatan. Nah, itu udah dua orang yang berbeda tuh. Ya kan, Polda sendiri, Mabes Polri sendiri, Selatan sendiri, karena nggak bisa mungkin satu orang, ya kan, karena padat kan tuh, beritanya padat ya, pada saat itu ya. Aku tuh ngebayangin gini, kebanyakan orang-orang kayak kita lah ya, karyawan gitu, kerja di Jakarta tuh nggak terekspos sama kehidupan kayak gitu. Taunya ya berangkat kerja pulang, terus baca berita di koran tuh agak kaget gitu biasanya kan, kok ada kejadian-kejadian dunia di luar sana. Nah ternyata yang disebut Jakarta keras tuh ya begini gitu. Nah ketika Bang Arbi terjun jadi wartawan full time di rubrik-rubrik itu tuh, berarti ada shocknya nggak Bang? Shocknya sebenarnya shocknya nggak shock banget sih ya. Udah biasa gitu. Ya kayak misalnya dulu kayak ada case pembunuhan gitu ya. Biasanya tuh memang gue tuh suka pengen tahu lukanya di mana gitu, kadang-kadang gue bukain kantong mayatnya tuh ya kan, jadi kayak kasus kecelakaan banyak biasanya kan dong gitu nggak mau ikut. Kalau ngomongin tadi ya banyak yang berkesan nggak ya, jadi ada banyak cerita sebetulnya kan. Case-nya kalau di perkotaan tuh jujur ya, tabrakan kayak misalkan kondisi orangnya tuh ya lagi mabok terus sama nggak pakai busana kayak gitu kan. Orang tafsirannya udah beda. Ada gue sempat liputan itu ya kan, sempat liputan itu kejadiannya di tol Cilandak tuh ya kan. Korbannya nggak pakai busana. Iya, nggak mati. Iya, di pinggir tol 2014. Ya segitu juga 2013-an itulah, pokoknya di bawah dekat Citos itulah kejadiannya tuh. Terus bijinya ditemukan di gigi korban satunya. Itu gua ke rumah sakit Fatmawati, ke kamar mayatnya itu kan, itu mayatnya sudah satu itu udah hancur kan. Gua penasaran ini gua buka gitu kan. Ya ada ngerinya, ada itunya juga. Ya kadang-kadang masih ya cuma karena ingin penasaran aja. Pernah juga bukain mayat pembunuhan di Pondok Aren itu, habis ditemuin di Pondok Aren udah gue lihat mayatnya, cuma karena gue nemenin teman-teman yang lain gitu kan, buat dapetin. Biasanya kan itu tadi ya, kalau gue bilang kembali lagi tadi ke pos kota ya, pos kota tuh kan rada unik ya medianya ya, mereka tuh sebetulnya membantu banyak kerja-kerja kepolisian di kasus-kasus yang susah terungkap tuh. Banyak pembunuhan kayak misalkan nggak ada KTP, ketika si pos kota posting tuh biasanya nanti ada lapor, biasanya makanya pengungkapan kasus kriminal ngejangkau orang ya keluarga gitu.
Jadi lu bisa dapat informasi tuh, lu kayak dengan lu kenalan dengan kamar jenazah gitu, bang ada keluarganya yang datengin nggak, ada orang nyariin nggak gitu. Dari situ tuh kita bisa ngurut kabel tuh, kayak misalkan ini orang dibunuh kenapa, ya kan? Mr. X ya, ini ya. gitu loh cerita. Mr. X gitu. Jadi ya itu tadi kan jurnalisme tuh kan kayak apa ya, serpihannya tuh kan nggak di satu tempat ya, Benar. serpihannya kan ada di banyak tempat ya. Jadi kalau apalagi gue tuh selalu diajarkan bahwa memang ya kalau lo pengen dapat sesuatu informasi lo harus dari lapangan, bukan dari satu omongan, walaupun memang omongan lembaga tuh otoritatif gitu ya. Tapi gue harus dapat cerita first dari hand. lapangan ya. Sejujurnya lu berarti maksudnya ya itu pekerjaan gitu Iya. ya, ada tanggung jawab, ada pekerjaan yang harus. Tapi sejujurnya lu menikmati, maksudnya dari cara lu cerita lu menikmati Nyari temen. Ada orang nyari temen yang suka lihat-lihat mayat gitu. Iya. Lu menikmati nggak tapi? Gue nggak menikmati. Oh, nggak menikmati. Enggak, Bu. Kalau pekerjaan gue menikmati, tapi maksud gue kayak ngeliatin mayat enggak. Oh, enggak, Cuma- iya enggak maksudnya, tapi pekerjaan itu lu Iya, menikmati. Daripada misalnya tadi wartawan lifestyle kecantikan Ya, gitu-gitu. lebih menikmati gue. Lu kayak lebih bilang di situ gitu. Ya, jadi orang memang kriminal. pas ketika balik ke news gitu ya, garap kriminal sama feature gitu kan. Kan karena gue dari kuliah dulu sering nulis feature gitu kan. Terus ya sering baca feature-nya Kompas, Tempo, dua media itu aja sih yang sering gue baca ya. Sama satu lagi tuh majalahnya Kompas tuh yang pertama tuh apa? Ada majalah Intisari. Oh, Intisari. Oh, Intisari. Oh, Intisari juga macam-macam Ya, isinya. macam-macam isinya. Ada Intisari. Tepin masuk. Beda Intisarinya. Sempat ada fase ngalamin ini nggak bang? Perasaan kebal atau insensitif tuh lihat jenazah-jenazah hancur, kayak sadar gitu. Anjing kok gua udah nggak ini ya? Jadi banal nih Ah, atau gimana jadi gitu. kebal gitu. Ada lah karena lu keseringan kan, ya kasus. Ya kalau lu di kriminal tuh yang menarik memang kasus-kasus kayak gitu sih. Ya kan kalau di perkotaan tuh lebih ke cerita-cerita humanis sebetulnya. Ya kan kayak orang yang mandi jenazah, ya kan. Jadi ada dulu gue sempat bikin liputan juga tuh pemandi jenazah khusus menteri gitu kan. ada. Gue lupa tapi kalau nggak salah ya ada memang. Jadi itu Kalau nggak menteri nggak mau dia tuh ya. kalau anak pang itu meninggal tetap dimandiin nggak ya? Dibandi ya. Tapi anak pang. Dicelupin doang. Anak pang tuh meninggal jenazah dimandiin apa enggak? Dimandiin lah. Nah itu aku nanya soal menjadi insensitif tuh karena aku inget salah satu cerita Baga tuh paling berkesan. Dia temenan sama penjaga kamar mayat ya guys. Iya, di rumah Yang sakit setelah Polri, bertahun-tahun Kramat Jati. pas dia punya anak dia bahkan nggak bisa megang anaknya. Baby Iya. blues, baby blues. Oh. Karena seringnya megang mayat. Mayat. Pas seringnya ngadepin orang meninggal kan, Iya, pas iya. ada orang Kehidupan lahir gitu, gitu dia ya. dia bingung lah, dia nggak punya itu emosi. Itu kan jadi kondisi mental tuh gak kayak gitu. Iya. Bang Arbi sempat nggak ngalamin kondisi mental? Oh enggak sih kalau gue sampai itu banget ya. Iya cuma PTSD. Iya. Dibilang PTSD juga enggak juga sih Bang Baga. Lempeng-lempeng aja gitu ya. Lama-lama aja sih. Ya terakhir yang gempa Palu itu aja gue udah kuat tuh karena gue kesana ya? ngeliat Kesana ya? gempa Palu gue seminggu kan. Wah gue ngeliat karena gue nyampe itu waktu itu nyampe Palu itu abis kejadian ya. Jumat malam kejadian, Sabtu hari Sabtu jam 1 siang tuh gue udah di Palu. Naik Hercules ya? Ya enggak, gue naik bareng Panglima TNI. Oh. Bareng Panglima TNI, ya kan nebeng tuh kan. Sempat makan nasi padang di sana kan. Di Lebih enak sawah, nggak ya kalau Oh, tapi habis itu situasinya Nasinya loreng. habis itu situasinya chaos kan karena Palu waktu itu bantuan juga kan terputus Iya, kan iya. sama kayak kondisi sekarang kan bantuan belum masuk Iya, jalur iya. terputus gitu kan. Gila Nah, tuh, gua ada yang BTS-nya gerak itu kan Pak? Iya, yang likuifaksi itu kan soalnya. Nah, itu emang traumatik yang Palu sih ya. Oh, lu lebih trauma sama yang itu justru ya? Karena memang tiap hari lu dengerin gempa bang, lu Iya, tidur iya. tuh kan lu nggak di dalam ruangan ya, lu tidur Iya. tuh di luar ruangan, terus Gempa susulan. tenda-tenda iya gitu. lu pakai karpet ya kan, dan tiap hari tuh, bukan tiap hari ya, ya hampir tiap jam itu, dem udah kayak ini ya, Perang ya, kayak kalau gitu aja ya. apa tanahnya tuh kayak geser gitu kan, lu ngeri kan abis ngelihat situasi yang memang tanah ngelumat jadi air kayak gitu, kemudian lu ngelihat mayat-mayat masih pas gue datang sih waktu itu mayat-mayat masih di pantai Talise masih banyak belum diangkut tuh. Nah itu sempat gue buka-bukain juga tuh, ditutup-tutupin, gue penasaran kan, kebiasaan gue memang. Nah, kalau ini kan iya. udah nggak ada peningan ya sebenarnya kan. Iya gue bukan dia sih kasihan kan gini, cuma memang pada saat itu memang kan tenaga belum banyak yang ini ya. Nyampe situ ya. Ada cuma memang kan kerjanya karena korbannya banyak kan gitu. Itu sih yang apa namanya dibilang baal ya itu emang gua nggak kuat aja sih melihat karena memang Muntah nggak bang? nggak
muntah sih enggak ya, cuma ngelihat mayat kan kalau kondisi udah 4 hari itu kan Udah dia hancur. berminyak dia, kayak minyak ngeluarin minyak. Dikompos cairannya. Iya, ngeluarin cairan minyak itu. Jadi tuh di rumah sakit Palu tuh ban mobil tuh kayak abis ngindes oli tuh. Iya, Iya kan? iya. Iya kayak cairan-cairan gitulah ya kan. Itu Pokoknya lagi mayat tuh belum diambil, mayat baunya tuh udah banjir tuh, kemana mayat ya. kena air tuh Ya beda. paling nggak enak. Beda, dan itu kan Dan kalau bau banget ya. lu nggak bisa megang langsung kan, dia bisa. Pada dasarnya emang mayat orang tuh paling bau sih, karena kita Iya. segala macam dimakan kan gitu. Jadi emang Nggak bisa megang apa bang, harus pakai sarung tangan gitu. Ya dia nggak boleh kan, dia pun bisa kena apa sih? Ada bakteri gitu loh, bakteri yang lo bikin. Vietnam gitu-gitu. Bagas ada yang tahu tuh. Iya, gitu. Pokoknya gitu lah pokoknya. Kehidupan akan mencari jalan di antara celah-celah keadaan, di antara aturan.